Halo dulur-dulur, jumpa lagi ya. Sambil nyantai ini saya ingin sedikit berbagi tips ya, atau cara mudah untuk membuat lilitan ya, induktor untuk power class D ya. Untuk kali ini saya membuat lilitan dengan nilai ya, nilainya ini 47 UH ya, atau sekitar 50 UH dan sekitar 35 UH ini ya. Keduanya ini nanti akan saya pasang untuk yang 35 UH untuk ke D900 ini ya, dan untuk yang 50 UH ini untuk ke kelas D full bridge ini ya. Nih saya lagi menyiapkan core ya. Core ini saya memakai core dengan diameter 4 cm ya, AL60 ya, atau ada yang kadang menyebut T157. Kalau di sini tulisannya seperti ini ya, MS 157060 ya, seperti itu. Seperti ini ya, ini core 4 cm AL60 ya. Untuk diketahui juga bahwasanya core yang bisa digunakan untuk power class D itu tidak sembarang bisa ya, jadi harus seri-seri tertentu saja yang bisa dipakai. Untuk secara umum yang dipakai yaitu seri AL60 ya, biasanya ditandai seperti ini untuk cara mudah menghafalnya. Ditandai dengan nomor akhirnya ya, seri akhirnya itu ada seri 60 seperti ini. Kadang ada 15725 seperti itu ya, itu AL125 itu tidak bisa ya digunakan untuk kelas D. Dan juga ada juga kalau yang seri hitam seperti ini bisa dipakai ya. Ini serinya 77083A7, ini juga bisa, ini juga AL60. Untuk jumlah lilitannya sama seperti ini. Ada juga untuk yang 3,3 cm, ini juga bisa dipakai. Serinya seperti ini 330060, ini juga AL60, cuma ukurannya lebih kecil, jadi untuk nilai lilitannya lebih banyak ya. Atau biasanya teman-teman ada yang menggunakan itu di double 2 gitu, seperti ini double gini ya. Ada juga yang ini seri 4,7 cm ya, seperti ini, lebih besar. Ini juga L60 ini ya, bisa juga, ini lebih bagus juga. Ada juga kalau mau yang lebih berkelas pakai yang ini core merah ya, mikrometal, ini dijamin pasti lebih bagus, tapi harganya juga lumayan mahal ya, jadi biasanya jarang lah yang memakai ukuran ini begitu. Kalau ukuran ini juga di pasaran juga sedikit jenis ini ya, maksudnya jenis ini di pasaran sedikit sulit dicari karena ya harganya lumayan mahal begitu. Oke, setelah ini saya mencoba untuk ini ya, cara menggulungnya biar sedikit rapi ya, rapi dan mudah gitu ya. Kadangkala ada teman-teman yang gulungnya itu sulit karena bentuknya yang kecil dan kawatnya yang lumayan kaku gini ya, keras. Kadang tingkat kesulitannya untuk membuat menjadi rapi dan rapat seperti ini bingung begitu ya. Ada yang mengeluh tangannya sakit saat menggulung. Sebenarnya tidak juga ya, karena ada tips yang mudah biar bisa rapat dan ini ya, dan rapat tapi tidak sakit di tangan ya, tidak panas atau gimana gitu, tidak repot lah seperti itu. Oke, kita mulai untuk menggulungnya ya. Untuk induktornya saya sudah siapkan. Ini untuk kawatnya saya gunakan kawat 1,5 mm
sudah saya potong ya. Nih, nanti setelah itu kita ukur ya dengan ini, alat ukurnya ada, smart tester ya. Nanti kita lihat hasilnya setelah digulung berapa UH gitu ya. Oke, sementara kita mulai ngopi dulu ya. Oke, baiklah. Oke ya, kita mulai untuk cara melilitnya ya, cara menggulung kawatnya agar mudah dan rapi juga rapat ya. Pertama-tama seperti ini, kita masukkan kawatnya perkiraan 5 cm ya, terus kita tekuk seperti ini ya. Udah seperti ini, tidak usah pakai otot, kita tekuk saja seperti ini dan ditekuk lagi seperti ini, tekuk lagi seperti ini. Nah seperti itu, kita masukkan lagi, kita masukkan putaran. Di sini kita juga cukup menekuk saja sambil ditarik pelan-pelan ini dan ditekuk, nggak usah ditarik memutar ya, cukup ditekuk lagi seperti ini. Kita putar, masukkan lagi, ya, seperti ini ya, tekuk lagi ya, seperti ini hasilnya. Tekuk lagi ke bawah, tekuk, cukup ditekuk-tekuk seperti ini saja ya, nggak perlu diputar-putar itu malah nggak bisa rapi ya, kadang malah itu mengerongga-rongga gitu ya. Kita tekuk lagi seperti ini, tekuk seperti ini, tekuk lagi ya, seperti itu ya, ditekuk terus dan seterusnya ya. Tidak sulit dan tidak ribet ya, seperti ini terus. Dan selesai ya. Untuk yang ini tadi kita hitung berapa lilit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya, 24 lilit ya. Jadi 24 lilit. Di sini kita ukur ya berapa hasil nilainya, seperti itu. Lumayan bagus, rapat dan tidak kendor ya. Yang pasti hasilnya bisa maksimal. Kalau kendor nanti kurang bagus ya hasilnya juga. Kadang ada yang berbunyi, berdecit gitu. Ada juga yang hasil suaranya juga kurang bagus, kurang rapat. Oke, setelah ini coba kita ukur ya berapa untuk hasil gulungan ini, berapa UH gitu. Ya, kita siapkan untuk alat ukurnya. Pertama-tama sebelum kita ukur, kita kupas dulu ya untuk isolatornya ya. Ini kita kupas.
baru kita konekkan ke alat ukur. Ya, di sini terbaca 46 UH ya hasilnya, 24 lilit 46 UH. Tadi prediksi saya di 50 UH ya, tapi karena ini ya, alat ukur saya ini belum begitu akurat ya, karena ini cuma alat sederhana saja. Mungkin kalau dengan LCR meter yang bagus mungkin akan lebih akurat lagi. Ini nilainya segitu. Baiklah, kalau sudah gini nanti tinggal kita pasang ke sini seperti ini. Di sini seperti ini ya. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman khususnya yang belum paham ya, untuk teman pemula mungkin, atau yang belajar merakit kelas D sendiri, mengisi sendiri di rumah. Mungkin tip ini sedikit bisa membantu ya. Demikian, tunggu video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa untuk di subscribe, dibagikan, di komen, dan di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.